Pagi yang cerah. Langit pagi itu membentang biru tanpa awan, seolah dilukis oleh tangan tak kasat mata. Matahari baru saja mulai memancarkan sinarnya yang hangat, menyapu dinginnya udara musim semi di New Delhi. Di tengah keramaian Bandara Internasional Indira Gandhi, ratusan penumpang berlalu lalang dengan tujuan berbeda, beberapa terburu-buru, beberapa lainnya santai, menikmati secangkir chai sebelum penerbangan. Di antara kerumunan itu, seorang lelaki bertubuh tegap dengan koper hitam sederhana berjalan tenang menuju gerbang keberangkatan. Arkan Pratama, 32 tahun, seorang insinyur sipil asal Indonesia, baru saja menyelesaikan proyek konstruksi jembatan di pinggiran kota Delhi. Wajahnya teduh, tetapi matanya menyimpan kelelahan setelah berbulan-bulan bekerja jauh dari keluarga. Penerbangan Jet Avia 747 menuju Singapura, boarding Grup B, suara pramugara mengumumkan melalui speaker. Arkan mengeluarkan boarding pass-nya, lalu melirik jam tangannya. Masih ada waktu 40 menit sebelum boarding. Ia memutuskan untuk duduk di kursi tunggu dekat jendela, tempat ia bisa melihat pesawat-pesawat yang parkir di landasan. Tangannya merogoh saku jasnya, mengeluarkan seuntai tasbih kayu yang sudah usang. Jarinya mulai mengalunkan butiran tasbih itu, bibirnya berbisik pelan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ia selalu melakukannya sebelum bepergian, sebuah kebiasaan yang ditanamkan ibunya sejak kecil. Doa itu pelindung, nak, pesan ibunya selalu terngiang. Pesawat Jet Avia 747 adalah sebuah Boeing 777 yang sudah cukup tua tetapi terawat baik. Kabinnya nyaman, dengan kursi berwarna biru tua dan lampu yang redup menenangkan. Arkan mendapat tempat di dekat jendela, baris 24. Ia menyimpan kopernya di kompartemen atas, lalu duduk, menghela napas lega. Di sebelahnya, seorang wanita parubaya asal India tersenyum ramah. Pertama kali ke Singapura, tanyanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kental. Arkan menggeleng. Pulang ke Indonesia. Hanya transit di Singapura. Oh, Anda dari Indonesia, wajah wanita itu berseri. Saya pernah ke Bali. Tempat yang indah. Arkan tersenyum, tetapi pikirannya melayang ke rumah, ke sang istri, Rania, dan anak lelakinya yang baru berusia 3 tahun, Faik. Sudah 3 bulan ia tidak melihat mereka. Sebentar lagi, aku pulang, bisiknya dalam hati. Dengung mesin mulai terdengar. Selamat pagi, penumpang Jet Avia 747 yang terhormat. Suara kapten pilot mengisi kabin. Kami akan segera lepas landas. Cuaca hari ini sangat baik, dan perjalanan diperkirakan lancar. Arkan mengencangkan sabuk pengamannya, lalu kembali memegang tasbihnya. Ia menutup mata, berdoa lagi. Ya Allah, lindungilah perjalanan kami. Pesawat meluncur di landasan dengan mulus, kecepatannya bertambah perlahan. Tubuh Arkan sedikit tertekan ke kursi saat roda-roda pesawat meninggalkan tanah. Ia melihat melalui jendela, bangunan bandara semakin kecil, lalu menghilang di balik awan tipis. Alhamdulillah. Tiba-tiba, bret! Suara ledakan keras mengguncang pesawat. Arkan terlempar ke depan, dadanya hampir menghantam kursi di depannya. Tasbihnya terjatuh. Lampu kabin berkedip-kedip, dan suara gemeretak logam bergema mengerikan. Apa yang terjadi? Teriak seorang penumpang. Asap tebal mulai mengepul dari bagian sayap kanan. Suara alarm meraung-raung. Perhatian semua penumpang, suara pramugari mendadak panik. Kami mengalami gangguan teknis. Harap tetap tenang dan... Boom! Ledakan kedua mengguncang lebih dahsyat. Kabin bergoyang liar seperti mainan. Oksigen mask berjatuhan dari atas, tetapi beberapa penumpang bahkan tidak sempat mengenakannya. Seorang anak kecil menjerit ketakutan, dipeluk erat oleh ibunya. Arkan meraih tasbihnya yang terjatuh, genggamannya erat. Jantungnya berdebar kencang, tetapi anehnya, pikirannya jernih. Inikah akhir? Ia teringat wajah istri dan anaknya. Teringat ibunya yang selalu mengingatkannya untuk jangan pernah lupa bersyukur, bahkan dalam ketakutan. Ya Allah, jika ini ajal kami, jadikanlah kematian kami dalam keadaan husnul hatimah. Pesawat mulai terjun bebas. Penumpang menjerit-jerit, beberapa bahkan mulai mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai melalui ponsel. Seorang pria tua di depan Arkan menangis, memeluk Alkitab kecil. Pramugari berusaha tetap tenang, tetapi suaranya gemetar. Bersiaplah untuk posisi benturan. Kepala di antara lutut. Lindungi kepala Anda. Arkan mematuhi, tetapi sebelum ia menunduk, ia melihat api mulai menjalar di sayap.
Kita akan jatuh. Pesawat miring tajam, tubuhnya terlempar ke samping. Ia merasakan gravitasi seakan hilang, seperti di roller coaster yang jatuh bebas. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ia mendengar suara adzan. Bukan dari speaker, tapi seperti gema di kepalanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia tidak tahu apakah itu halusinasi atau firasat, tetapi saat itu, ia pasrah. Aku berserah diri kepada MU, ya Allah. Dan kemudian, dunia berubah menjadi gelap. Dengungan mesin yang tadinya stabil berubah menjadi deru maut. 12.000 kaki. Pesawat berguncang seperti kapal di tengah badai kategori 5. Arkan merasakan isi perutnya naik ke kerongkongan ketika gravitasi berubah-ubah secara brutal. Brace for impact, teriak pramugari dengan suara yang mulai parau. Tangan Arkan mencengkeram sandaran kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Dari jendela, ia melihat sayap kanan sudah separuh terkoyak, semburan api oranye menyala-nyala melahap logam. Bau menyengat aftur terbakar memenuhi kabin, bercampur dengan aroma besi panas dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau daging terbakar. Di baris depan, seorang ibu muda menjerit histeris sambil memeluk bayi yang sudah pucat lesi. Tidak! Tolong! Anakku tidak bangun. Suaranya hilang ditelan derit logam yang merintih. 9.500 kaki. Arkan menutup mata, tapi gambaran wajah Faik yang sedang tertawa muncul di pelupuk matanya. Ayah pulang minggu depan, sayang. Janji yang mungkin tak akan pernah ia tepati. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, ingatannya melayang ke desa kecil di Jawa Tengah tempat ia dibesarkan. Arkan, kalau mau selamat dunia akhirat, jangan pernah tinggalkan tahajud. Nasihat almarhum ayahnya yang masih ia ingat jelas meski sudah 20 tahun berlalu. Ia teringat malam sebelum berangkat ke India, ketika Rania memeluknya lama di teras rumah. Kamu janji hati-hati, bisik sang istri dengan mata berkaca-kaca. 6.000 kaki. Alarm kedalaman berbunyi nyaring. Kita akan jatuh. Semua berdoa, teriak seorang pria berkumis tebal di baris belakang. 3.000 kaki. Pesawat miring 45 derajat. Koper dan barang-barang berterbangan seperti mainan. Sebuah tas laptop menghantam bahu Arkan. Tapi ia sudah tidak merasakan sakit lagi. Di tengah kepanikan, telinganya menangkap suara zikir dari seorang kakek tua di sebelah kanan. Suaranya tenang meski jari-jarinya sudah mencengkeram kursi hingga berdarah. La ilaha illallah. Arkan bergabung dalam bisikan itu. Mulutnya yang kering tiba-tiba menemukan kekuatan. 500 kaki. Dunia di luar jendela berputar cepat. Hijau sawah, coklat tanah, hitam aspal. Semua berbaur seperti lukisan abstrak yang kacau. 100 kaki. Rania. Faik. Ibu. Maafkan aku. Kraak. Ledakan pertama datang dari sayap kiri. Boom. Gelombang panas menerpa wajah Arkan sebelum ia tersadar bahwa badannya terlempar keluar dari struktur pesawat yang sudah hancur. Dia merasakan duri yang menusuk punggungnya. Bau daging hangus yang ternyata berasal dari luka bakarnya sendiri. Suara jeritan yang tiba-tiba terputus. Rasa asin darah di lidah. Di kejauhan, badan pesawat sudah menjadi kuburan logam berasap. Mayat-mayat bergelimpangan dalam posisi mengerikan. Ada yang masih terikat di kursi, ada yang sudah tidak berbentuk. Dan di tengah semua itu, sebuah tangan bergerak dari bawah puing. Tangan Arkan. Aku hidup. Dia tidak tahu itu mukjizat atau kutukan. Tapi satu yang pasti, neraka pribadinya baru saja dimulai. Arkan tersadar oleh rasa pedih yang tak terkatakan. Seluruh tubuhnya terasa diremas-remas oleh raksasa tak kasat mata. Ketika kelopak matanya yang bengkak perlahan terbuka, dunia yang ia lihat adalah fragmen mimpi buruk dalam warna-warna menyakitkan. Merah darahnya sendiri yang menggenang di tanah gersang. Hitam asap yang masih mengepul dari bangkai pesawat. Oranye api kecil yang masih menjilat-jilat kursi kulit. Dia mencoba bergerak, tapi tulang rusuk kirinya mengeluarkan suara retak yang mengerikan. Sebuah pecahan logam sepanjang 20 cm menancap di betis kanannya, tapi anehnya ia tidak merasakan sakit, hanya sensasi panas seperti besi ditempa. Tolong, ada yang selamat? Suaranya lebih mirip erangan binatang terluka. Dari dalam reruntuhan, sebuah tangan wanita tergenggam erat rosario muncul di antara besi berkarat. Tangan itu sudah biru, kaku. Arkan mengenali cincin kawinnya, penumpang wanita yang duduk sebelahnya. Menit ke-15. Mata Arkan mulai beradaptasi dengan horor di sekelilingnya. Sebuah kursi bayi terlempar 3 meter, isinya hancur tak berbentuk.
Tasbihnya yang pecah berserakan di tanah berdebu. Jam tangannya yang berhenti tepat pada pukul 10.22, waktu ajal bagi 217 penumpang lain. Menit ke-30. Ketika Arkan merangkak menjauhi reruntuhan, halusinasi mulai menghampiri. Bayangan ayahnya yang sudah meninggal duduk di atas sayap pesawat yang hancur. Kau ingat pesanku? Kematian bukan akhir, nak. Bayangan itu lenyap ketika helikopter penyelamat muncul di kejauhan. Arkan mencoba berteriak, tapi paru-parunya penuh dengan debu logam dan darah. Dia mulai merasakan dingin yang aneh merayap dari ujung jarinya. Ini hipotermia shock, pikirnya, mengingat pelatihan P3K kantor. Kilas balik, 5 tahun silam. Arkan melihat dirinya yang lebih muda sedang marah kepada tukang becak yang menabrak mobilnya. Dasar kampungan. Buta mata apa? Teriaknya dulu. Air mata panas mengalir di wajahnya yang penuh luka. Astagfirullah, betapa hina aku dulu. Menit ke-58. Tim SAR India akhirnya menemukannya dalam keadaan tekanan darah 80-40, syok berat, luka bakar derajat 2 di 18% tubuh. Fraktur terbuka tulang kering. Demi Shiva, yang ini masih bernapas, teriak seorang paramedis dengan aksen Hindi kental. Arkan merasakan suntikan morfin masuk ke pembuluh darahnya. Dunia perlahan menjadi kabur, tapi sebelum pingsan, ia mendengar percakapan paramedis. Mustahil dia terjepit di zona ledakan bahan bakar, bagaimana bisa? Di ambang kematian. Dalam penglihatannya yang memudar, Arkan melihat 7 sosok cahaya berdiri mengelilingi reruntuhan. Salah satunya seperti ibunya yang sudah meninggal, tersenyum lembut. Jangan takut, anakku. Kau masih punya pekerjaan di dunia. Icu New Delhi, 14 jam kemudian. Kesadaran Arkan kembali secara fragmentaris. Bunyi monitor jantung yang stabil. Bau antiseptik yang menyengat. Perban yang membungkus separuh wajahnya. Seorang dokter berjanggut sedang berbicara dengan polisi. Secara medis ini tidak bisa dijelaskan. Luka bakarnya menunjukkan pola aneh, seperti ada sesuatu yang melindungi tubuhnya dari panas. Arkan melihat ke jendela. Di luar, awan membentuk huruf Arab, Nun. Ia tahu pesannya. Nasrun minallahi. Pertolongan datang dari Allah. Rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, Minggu ketiga. Mata Arkan terbuka oleh denting sendok logam yang jatuh di lantai. Selama 19 hari ia berada dalam koma medis, tubuhnya dipertahankan oleh ventilator dan infus nutrisi. Alhamdulillah. Gumamnya serak, lidahnya terasa seperti kapas kering. Seorang perawat keturunan Melayu terkejut. Mr. Arkan. You're awake. Jangan bicara dulu, saya panggil dokter. Di dinding depan, kalender elektronik menunjukkan tanggal 15 April 2023. Arkan menghitung, 22 hari sejak kecelakaan. Tangannya meraba wajah yang dibalut perban, menyentuh bekas luka kasar di pipi kirinya yang akan menjadi tanda pengingat seumur hidup. Kilas balik, mimpi selama koma. Dalam ingatannya yang masih kabur, ia melihat reruntuhan pesawat dari perspektif udara, seperti ada yang memfilmkan. Wajah-wajah penumpang yang sudah meninggal tersenyum padanya. Seberkas cahaya emas membentuk terowongan. Kamu harus kembali, suara itu menggetarkan tulang-tulangnya. Hari ke-25. Seorang lelaki India berkostum rapih masuk kamar. Mr. Pratama, saya Inspektor Rajiv dari NTSC. Bisakah kita bicara tentang kecelakaan? Catatan resmi investigasi menunjukkan penyebab, kerusakan sistem hidraulik, human error. Korban, 217 meninggal. 1 selamat. Posisi Arkan, 3 meter dari epicenter ledakan bahan bakar. Secara teknis, Anda seharusnya tidak mungkin. Inspektor Rajiv gelagapan. Arkan memandang foto-foto korban di dokumen itu. Matanya berhenti pada gadis kecil berusia 5 tahun yang duduk di baris 22. Dia sempat berteriak, "Ibu," sebelum kita jatuh. Bisik Arkan tiba-tiba, membuat inspektor kaget. Bagaimana Anda bisa tahu? Itu Sarah, dia memang duduk di. Saya mendengarnya, Arkan memotong, tangannya gemetar. Bandara Soekarno-Hatta, 2 Mei 2023. Kursi roda Arkan didorong melewati pintu kedatangan. Rania yang sudah menunggu 6 jam langsung berlari dan jatuh berlutut di depannya. Maafkan aku. Isak Arkan menyatu dengan aroma minyak angin di bahu istrinya.
Faik yang awalnya takut dengan ayah yang berwajah baru ini, perlahan merangkak ke pangkuan Arkan. Ayah punya luka seperti superhero, tanya Polo si kecil. Malam itu, di kamar lamanya yang penuh kenangan, Arkan menangis seperti anak kecil di pelukan Rania. Saya mendengar mereka semua, ran jeritan mereka setiap malam dalam mimpi. Rania hanya membelai rambut suaminya yang sekarang beruban 30% lebih banyak dalam sebulan. 3 tahun kemudian, Yayasan Sayap Ar-Rahman. Di bekas gudang yang diubah menjadi kantor sederhana, Arkan berdiri di depan 217 foto korban pesawat jet Avia 747. Pencapaiannya: beasiswa pendidikan untuk 17 anak korban. Pelatihan keselamatan penerbangan gratis. Buku harian digital berisi kisah para korban. Seorang jurnalis bertanya, "Apa pelajaran terbesar dari tragedi ini, Pak Arkan?" Ia memandang langit biru di jendela, melihat bayangan pesawat hantu yang hanya bisa ia lihat. Bahwa kematian itu nyata, tapi begitu pula ampunan Tuhan. Di meja kerjanya, tasbih tua yang ditemukan di reruntuhan masih tersimpan rapi. Butirannya kini berjumlah 217, satu untuk setiap nyawa yang pergi.